Pucuk dicinta ulama pun tiba, bertemu dalam saat berbahagia. Tiada asam di gunung, garam di lautan, bertemu dalam kuali. Tiada kata yang paling indah dan 1000 mutiara yang paling berbobot, yang penuh makna-makna pujian. Hanyalah segelintir kalimat yang tersirat dan tersurat di awal surat Al-Fatihah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad anzalallahu al-Qur'ana lil kitabah wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadah lillahi wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan nikmat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana juga Ia telah memberikan kita nikmat jasmani maupun rohani. Jasmani tanpa rohani bangkailah namanya, rohani tanpa jasmani hantulah namanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat surah Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, bukan kata saya, akan kutambah nikmat tersebut. Dan sebaliknya, jikalau kalian mengkufuri nikmatku, kata Allah, ingatlah azabku sangat sedih. Ada satu kisah cerita yang mana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, hitunglah nikmatku yang telah Aku berikan kepada hamba-hambaku." Akan tetapi malaikat Jibril menjawab, "Ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya aku tidak sanggup menghitung nikmatmu. Akan tetapi lebih baik aku menghitung tetesan hujan yang jatuh ke permukaan bumi ini. Yang mana daun-daun di dunia ini kau jadikan kertasnya, ranting-ranting di dunia ini kau jadikan pulpennya, dan lautan di dunia ini kau jadikan tintanya. Niscaya juga akan tidak sanggup menghitung nikmatmu. Yang mana kau telah menciptakan bumi tanpa ada gantungan, menciptakan langit tanpa adanya tiang. Disinilah umatmu menaungi samudera kehidupan. Ada yang hidup dengan kemiskinan, ada yang hidup dengan kekayaan, dan ada yang hidup di bawah kolong jembatan. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, selawat dan salam, selawat bermahkotakan salam, selawat beruntumkan salam, yakni kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, Habibullah, kasih Allah, yang lain dan tak bukan, imannya sekuat baja dan hatinya selembut kain sutra, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah mengeluarkan kita dari zamannya kebodohan hingga zaman ilmu pengetahuan yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Baiklah, tidak memperpanjangkan mukadimah, izinkan saya ingin bertausiah yang akan saya beri judul Pemuda Harapan Bangsa. Hari demi hari terus berganti, seakan-akan tak pernah berhenti. Bulan demi bulan terus berjalan, seakan-akan tak pernah bosan. Waktu pun berlalu seiring dengan perputaran waktu dan perderaan masa. Apabila kita bicara tentang pemuda, sering kita dapati dalam banyak artikel bahawa pemuda mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembangunan bangsa dan agama. Mereka adalah harapan bangsa yang akan berjuang demi negara yang lebih cerah. Mereka juga dalam waktu yang sama adalah kumpulan agama yang akan berjuang demi kejayaan Islam di masa mendatang. Kita semua maklum bahawa harapan bangsa dan agama ditentukan oleh pemuda-pemuda hari ini. Sebagaimana semboyan sering kita dengarkan, Cibabul yaum rijalul ghad, pemuda hari inilah pemimpin esok hari. Bagaimana keadaan bangsa 10, 20, 30 tahun yang akan datang? Jawabannya ada di tangan pemuda. Oleh karena itu, untuk mengoptimalisasikan eksekuensinya sebagai harapan dan bangsa, perlulah pemuda memiliki figur pemuda yang berperan terhadap bangsa dan agama. Dalam acara ini, saya akan mencoba
mentengahkan kisah pemuda Ashabul Kahfi yang terukir dalam surah Al-Kahfi ayat 13 sebagai teladan yang perlu dicontoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kisah mereka kepada Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Menurut Ibnu Jarir At-Taubari dalam kitabnya Jami'ul Bayan Ta'wilil Ayatul Quran, dijelaskan ayat ini menceritakan kisah berdarah dari 7 pemuda Ashabul Kahfi dalam membela kebenaran dan keyakinan. Al-Kisah pada zaman dulu, pada zaman transisi antara kenabian Isa dan Muhammad, Romawi dipimpin Diognetus, seorang raja zalim dan sombong yang menerapkan politik tangan besi. Siapa saja yang menentang akan disingkirkan dan dibunuh, dan siapa saja yang menaatinya akan hidup aman dan tentram serta diberi fasilitas yang lebih enak. Di antara yang menentang ada sekelompok pemuda dengan keteguhan hati dan keyakinan serta semangat reformasi. Mereka mengungkapkan kebenaran di hadapan raja zalim dan sombong. Namun ketika mereka mendengar teman-temannya dibunuh dan dibantai secara massal, mereka takut dan bersembunyi di dalam gua di Gunung Binjalias. Tak lama kemudian, tangan kanan Raja Diognetus pun melancak mereka dan menemukan gua tersebut, dan pada akhirnya menyumbatkan gua itu dengan batu. Tapi dengan izin Allah, para pemuda Ashabul Kahfi tersebut tidak mati, akan tetapi hanya tertidur selama 309 tahun. Ketika mereka sadar bangun dari tidurnya, mereka sudah mendapati dunia yang baru dan pemimpin yang lebih baik. Dan mata uang mereka yang selama 300 tahun yang lalu sudah tidak berlaku lagi. Dari kisah tersebut kita dapat memetik hikmahnya bahawa pemuda Ashabul Kahfi memiliki sifat ukhuwah hasanah yang perlu kita contoh. Pemuda Ashabul Kahfi adalah merupakan simbol pemuda yang kuat imannya, siap pendiriannya, tegak pendiriannya, mantap akidahnya, dan siap membela kebenaran dan mempertahankan keyakinan. Mereka lebih baik mati berkelana dalam tanah gua daripada mati bercermin pangkai penguasa. Ingatlah para hadirin, berjuang membela kebenaran, menumpas kemaksiatan, dan melindungi bangsa ini dari kezaliman adalah tugas pemuda, khususnya calon bangsa. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Walayani berkata, sesungguhnya bangsa itu terletak di tangan pemuda. Jika pemuda itu bagus slogannya, majulah bangsa itu. Dan di bawah kaki pemuda lah letak mati hidupnya satu bangsa. Oleh karena itu, seorang pemuda janganlah duduk tenang, duduk apatis jika melihat kemungkaran dan kezaliman melanda bangsa ini. Akan tetapi maju bergerak hingga memerangi hingga ke akar-akarnya. Pemuda haruslah jadi pelopor pembangunan bangsa yang akan memajukan bangsa ini, bukan menjadi racun yang akan menghancurkan bangsa ini. Sejarah telah membuktikan betapa besarnya peranan pemuda dalam menyumbang pikiran, tenaga, bahkan nyawa pun dipertaruhkan demi merebut kemerdekaan. Mereka siap membawa senjata, siap membawa runcing, siap menerobos hutan belantara dan menyusuri jalan setapak yang terjal. Sebagaimana yang kita tidak rasakan, yang penting Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang kita rasakan ini bukan hadiah dari Belanda, bukan kado dari Jepang, bukan turunnya begitu saja laksana embun di waktu malam. Akan tetapi ditegakkan di antasan untayan air mata, isak tangis, cucuran keringat serta gerangan darah, serta pakai getir para pemuda yang kadang-kala mereka sudah gugur di medan laga dan tidak sempat merasakan nikmat kemerdekaan. Oleh karena itu, kita sepakat bahwa pemuda yang baik adalah bukan pemuda yang pandai memakan hasil jasa orang lain, akan tetapi pemuda yang baik adalah pemuda yang pandai menanam hasil jasa untuk orang lain, untuk rakyat dan umat yang akan datang. Tapi hadirin, jika kita lihat perkembangan pemuda kita, baik di majalah, surat kabar, televisi dan media lainnya, banyak sekali pemuda-pemuda kita yang lemah ilmunya, lemah mentalnya, lemah fisiknya, lemah ekonominya, dan lebih berbahayanya lagi adalah lemah moralnya. Sebagaimana Syekh Ahmad Syauqi berkata, sesungguhnya bangsa itu tergantung akhlak. Jika baik akhlak tersebut, baik pula bangsanya, dan jika buruk akhlak tersebut, hancurlah bangsanya.
Marilah kita bekali diri kita dengan iman yang kuat, ilmu yang luas, akidah yang mantap, supaya agar kita menjadi pemimpin yang baik di masa depan dan negara, dan pada akhirnya kita dicintai oleh rakyat dan dihormati oleh umat, yang pada akhirnya negara kita menjadi aman dan makmur. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sampai di sini ya usia singkat saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.